menjadikan Midori sebagai wadah mencetak pelayan umat. Ini visi yang sudah dilempar di Milis dan sekarang kita coba perdalam visinya. Kenapa kita punya visi ini, lalu apa yang harus kita kerjakan dengan visi ini? Pertama, kita beranjak dari ayat ini kan sekalian. Ayat ini yang dalam kajian Midori sempat kita bahas, di antara salah satu ayat yang kita sebut sebagai resep ilahi untuk memperoleh kemenangan. Karena di akhir ayat Allah SWT menyebutkan kata kunci yang menarik, la'alakum tuflihun, agar kalian menang. Agar kalian menang, agar kalian unggul. Nah, kali ini yang menjadi penekanan kenapa jadi titik tolak kita adalah yang Allah sebutkan sebelumnya. Fadhkuru ala illah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah SWT. Ingatlah nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Maka insya Allah itu menjadi sebab kemenangan atau sebab keunggulan di dunia dan di akhirat. Maka rekan sekalian, dalam suasana yang lebih ramah tamah ini, mari kita coba melihat apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan dengan itu kemudian kita coba bersyukur. Ya, jadi ayat ini di surah Al-A'raf ayat 69 mengajarkan tentang kaum yang datang setelah kaum Nabi Nuh. Allah berikan kepada mereka nikmat sehingga akhirnya mereka ingatkan oleh Allah SWT. Allah mengingatkan mereka, fadhkuru ala illah, ingatlah nikmat-nikmat Allah SWT supaya kalian menang. Maka mari rekan sekalian mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Pertama, alhamdulillah kita dilahirkan di keluarga muslim, ataupun kalau ada yang dilahirkan di luar, ada yang mu'alaf nih semua, ada yang dilahirkan non muslim kemudian jadi, alhamdulillah dilahirkan dan tumbuh dalam lingkungan Islam, ya. Tumbuh dalam lingkungan Islam, tentu ini perlu disyukuri, ya. Karena Islam adalah nikmat dari Allah SWT. Allah sebutkan, telah aku sempurnakan nikmatku. Jadi Islam ini nikmat. Juga mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Ada Nabi terakhir, tapi sebagian orang tidak mengimani. Tentu itu rugi. Dan kita mengimani, alhamdulillah. Dan kenikmatan ini mungkin yang agak khas buat kita, terutama rekan-rekan yang kuliah ataupun menemani rekan lain yang kuliah. Itu kenikmatan mendapat kesempatan pendidikan tinggi, bahkan hingga salah satu pusat peradaban iptek dunia saat ini, Jepang. Khususnya kampus kita, Tokodai, ataupun rekan-rekan yang mendampinginya. Ya, kita bicara dalam perspektif Midori sebagai gabungan mahasiswa muslim, rekan-rekan yang umumnya pada kuliah di Tokodai. Maka ini kan sekalian, mungkin Mas Yudi Aziz punya presentasi orang yang pendidikan tinggi itu berapa persen? 0,7%, ya. Artinya ini nikmat. Nikmat bisa sekolah tinggi, apalagi 7%. 7%. Ya. S1. Kalau S3 lebih lagi, kecil lagi. Lebih ke S3 lagi. Udah gitu S3-nya ya alhamdulillah di Tokodai. Tokodai. Ya, artinya ini rekan sekalian, inilah nikmat dari Allah SWT. Ya. Bupati Sleman. Apalagi kita bandingkan sekarang ada rekan kita Dani yang sedang mengejar kesempatan itu. Karena mungkin dengan begitu terasa yang sudah kita dapat ini sesuatu yang dikejar oleh orang lain. Oh, anak Emin Faiz nikah apa? Basisnya. Lebih khusus lagi, alhamdulillah kesempatan kita kuliah di Tokodai, kita kenal keluarga-keluarga baru. Katanya mangga kok ini gimana? Saya bertemu dengan rekan-rekan khususnya mau pulang, Menipu. rekan-rekan yang jadi keluarga baru secara tidak langsung. Kita berbagi duka, berbagi cita, dan sering juga berbagi mimpi. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, semua nikmat ini harusnya kan sekalian mengingat kita terhadap panggilan, atau untuk apa sebenarnya nikmat ini, atau dibalik nikmat ini ada panggilan apa? Inilah yang mungkin membuat kita ingat panggilan ini yang kita coba ingatkan sekarang. Sebuah ayat di akhir surah Muhammad, di mana Allah SWT mengatakan kondisi kita. Allah mengatakan, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Jadi kalian itu semua, Allah sebutkan, sebenarnya diminta untuk berinfak, memberikan sesuatu di jalan Allah SWT. Jadi sebenarnya kondisi kita adalah kondisi sedang ditagih oleh Allah SWT. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, di sisi lain Allah SWT mengatakan seperti ini,
ha antum haulai tud'auna, diminta, diundang, dipanggil untuk menafkahkan harta atau apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik dari ayat ini yang di akhirnya wa in tatawallau, tapi kalau kalian tidak mau memenuhi itu, ya enggak masalah. Allah mengatakan yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Akan ada kelompok lain yang akan Allah beri nikmat, akan Allah beri kelebihan, dan mereka menggunakan kelebihan tersebut. Nah, ini perspektif ini yang mungkin kita coba ajak sekarang. Kenikmatan ini Allah berikan untuk suatu panggilan, yaitu berkontribusi di jalan Allah SWT. Dan bukan Allah yang perlu. Ini kata kunci lain, bukan Allah SWT yang perlu, karena kembali di akhir surah Muhammad disebutkan wa in tatawallau, dan kalau kalian berpaling tidak mau mengambil kesempatan ini, ya enggak masalah, yastabdil qauman ghairakum, akan ada kaum lain yang menggantikan kalian, tsumma la takunu tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak seperti kalian. Artinya mereka menggunakan kenikmatan tersebut untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Atau mungkin yang lebih kita kenal dan sekalian panggilan yang ini, wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang yad'una ilal khairi, menyeru orang kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar, dan kata kuncinya mereka lah orang yang beruntung. Kembali di surah Al-A'raf kata kuncinya la'allakum tuflihun, agar kalian menang, beruntung. Ini pun mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan tentu kita semua mengejar keberuntungan, kita mengejar kemenangan. Ya. Jadi ada nikmat dan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali bukan berarti Allah perlu, bukan berarti Islam perlu. Kata kunci yang tadi yang penting diingat, wa in tatawallau, kalau kamu berpaling dan kemudian tidak peduli kepada Islam, ya tidak masalah. Yastabdil qauman ghairakum. Akan ada generasi yang lain, akan ada kelompok yang lain. Ya. Kita sedang di posisi itu. Kita dapat nikmat, kemudian ada panggilan, ya. Yep. Nah, semoga ini sebenarnya yang kita sampaikan. Visi kita adalah respon kita terhadap nikmat dan panggilan tadi. Ada nikmat dari Allah SWT dan ada panggilan tersebut. Maka semoga ini ajakan dan ini visi kita, semoga kita punya dalam diri kita tekad untuk menjadi pribadi yang memiliki kontribusi besar bagi tersebar dan terwujudnya kebaikan pada pribadi, keluarga, dan umat secara umum. Ini mungkin kata kunci pertama. Ini ajakan pertama kan sekalian. Dengan semua kenikmatan tersebut, mari kita membangun tekad untuk give back kepada Allah SWT dengan menjadi pribadi yang memiliki kontribusi. Bahkan kontribusi yang sebutkan kontribusi besar bagi tersebar, satu tersebar, dan juga bukan hanya tersebar tapi terwujud, tersebar dan terwujudnya kebaikan. Itu secara pribadi. Pribadi inilah yang kemudian kita istilahkan pelayan umat. Mereka lah yang mencoba melayani umat dengan memberi kontribusi di umat. Dan secara bersama kita ini berusaha menjadikan wadah kita Midori sebagai wadah mencetak pelayan umat tersebut. Inilah kurang lebih visi kita, dan kenapa kita sampai di visi tersebut, ya. Jadi secara umum inilah usaha yang kalau kita ingin berkontribusi, maka kita akan melakukan perbaikan dan mengarahkan orang lain. Mengarahkan perbaikan, kita punya ide. Nanti di lapangan insya Allah kita harus ketemu dengan orang lain. Maka ada interaksi mengarahkan. Itu umumnya diistilahkan dengan, itulah pekerjaan para pemimpin. Mereka punya visi, kemudian mereka mengarahkan orang. Namun, kita lebih senang dengan istilah pelayan. Karena pemimpin dalam Islam adalah pelayan kaumnya. Imamu qaumi khadimuhum, dalam hadis Abu Nu'aim. Kita kembali kan sekalian, pesan dari sesi prolog saya. Mari secara pribadi kita bangun semangat, tekad dengan mengingat dua hal tadi, mengingat rezeki dari Allah SWT. Bayangkan semua rezeki, terutama karena kita di Tokodai,
kesempatan untuk masuk ke Kodai. Coba sekali-sekali intip milis beasiswa. Berapa begitu banyak orang yang mencari kesempatan beasiswa ke luar negeri. Begitu banyak, dan alhamdulillah Allah bukakan ini. Dan dengan kesempatan ini ada nikmat kita bertemu Bahar, bertemu Yuda, Pak Lurah-lurah kita ini, bertemu para alumni yang akan pulang ini seharusnya membuat kita membangun tekad memberi kembali menjadi pelayan umat, dan secara bersama menjadikan Midori sebagai wadah mencetak pelayan umat. Ini prolog dari saya. Semoga secara pribadi kita punya visi tersebut, dan secara bersama mari jadikan Midori wadah mencetak pelayan umat. Kajian kita tiap pekan, diskusi kita di Milis adalah untuk mencetak hidup, mencetak orang-orang yang siap melayani di umat, ya. Dengan definisi melayani yang tadi, yaitu berkontribusi membawa kebaikan. Hai, kosong. Artinya prolognya begitu. Insya Allah akan disambung dengan 3 pemateri lain. Untuk penyambung ayat ini yang juga penting, kenapa kita punya 3 kajian, tim kajian. Dalam Islam ada sebuah kaidah yang diambil dari surah At-Taubah ayat 46. Ini tentang orang munafik. Orang munafik bilang mau perang. Tapi Allah mengatakan, walau aradul furuja la'addu uddatan. Kalau benar mereka mau perang, harusnya mereka malam-malam itu siap-siap. Tapi mereka hanya bilang, saya mau perang besok, tapi tidak ada persiapan. Maka ada kaidah penting, membuktikan visi kita harus persiapan. Itulah kita bersiap-siap, berlatih. Bagaimana melayani umat dari sisi edukasi, masalah yang sangat dekat dengan umat ini, ekonomi, dan juga Midori Genki. Kita istilahkan Genki, Generation of Quran. Begitu, maka kita lanjutkan dengan pemaparan dari diawali tim edukasi, kemudian bersambung. Tepat-tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami dari tim ilmu Midori, yaitu terdiri dari saya, kemudian Abdullah Rifai, Pak Nopri, dan Bu Ijum. Alhamdulillah sudah melakukan diskusi. Mungkin ini ya cukup singkat, mungkin juga cukup sederhana. Jadi silakan nanti kalau ada masukan atau ada yang harus diperbaiki, dengan terbuka kami sangat ingin masukannya. Karena ini hanya sebuah konsep yang kami tawarkan kepada rekan-rekan sekalian. Yang ini sebenarnya untuk pembekalan para alumni kita ketika pulang ke Indonesia. Kita harapkan mereka bisa aktif di masjid. Nah, konsep-konsep yang kami tawarkan dari 3 tim ini, tim ilmu, tim ekonomi, dan tim pendidikan, tim Genki, mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat alumni untuk mengabdi di masjid masing-masing. Nah, adapun dari tim program pendidikan, insya Allah kami akan menawarkan konsep-konsep berikut ini. Jadi apa yang terjadi pada kondisi masjid atau masyarakat kita saat ini? Pada dasarnya pandangan masyarakat kita terhadap masjid ini sudah makin pudar dan sempit gitu. Kita seolah-olah masjid hanya sebagai pusat tempat ibadah mahdoh, yaitu sholat berjamaah dan juga belajar agama, belajar ngaji. Dan sepertinya itu hanya sebatas itu gitu. Padahal kalau kita meninjau kembali sejarah peradaban Islam, kebudayaan Islam ketika majunya, kita tahu sampai sekarang buktinya masih ada, yaitu Al-Azhar, di mana masjid jadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, kemudian pandangan sempit yang ada ini diperburuk dengan kondisi masyarakat yang cenderung mementingkan pendidikan duniawi gitu, dibanding dengan akhirat. Jadi makin jauh lah kita dari masjid. Kayaknya kita pun merasakan hal semacam itu. Dulu sebelum kita kesini, ya masjid hanya sebagai tempat salat berjamaah kan. Ya sekarang kita sedikit demi sedikit dapat ilmu pengetahuan. Dulu pada saat Islam jaya masjid itu seperti apa. Nah, mungkin dari bekal ini mari kita bawa ke Indonesia, kita amalkan apa yang kita punya. Jangan sampai untuk mengetahui fungsi sebenarnya masjid, orang harus ke toko dai dulu dan ngaji di Midori gitu. Tujuan merancang program pendidikan masjid yang bisa mengubah paradigma masyarakat
tentang fungsi masjid di bidang pendidikan. Jadi masjid tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan agama, bisa juga untuk pendidikan ekonomi, politik juga, dan sebagainya. Sasaran, karena kita tidak tahu ini alumni kita ini akan di mana, apakah di kampus atau mungkin masyarakat sekitar yang belum mampu. Kami coba bikin program pendidikan di mana bisa menjangkau semua masyarakat. Metodenya ada 3 yang kami tawarkan, yang kami konsepkan. Pertama, audio visual learning, kemudian society and environment learning, kemudian yang 3 masjid library. Ini keren istilahnya, bisa Inggris, tapi sebenarnya biasa aja sih. Silakan. Biasa. Ini kita paparkan yang pertama, audio visual learning. Motivasinya ya kita coba gali apa sih sebenarnya motivasi kita audio visual learning. Pertama ya sebagai manusia kayaknya kita informasi itu akan mudah kalau berupa audio visual ya, didengar, dilihat ya, kayak kita nonton sinetron lama ingatnya. Kemudian ini dapat memanfaatkan bahan pendidikan yang sudah banyak tersebar. Bahannya sudah sangat banyak di internet gitu. Jadi kita tinggal manfaatkan bahan-bahan itu. Tapi bukan berarti nanti linknya harus di masjid harus punya akses internet, tidak. Kita tinggal save video ya, kita bikin bank file lah. Kemudian bisa diaplikasikan semua kalangan karena sumbernya banyak. Jadi kita bisa pilih-pilih mana yang cocok buat anak-anak, mana yang cocok buat ibu-ibu atau remaja. Kemudian karena kita tidak tahu lingkungan alumni nanti di Indonesia apakah akan banyak masyarakat yang aktif atau tidak. Nah, insya Allah dengan audio visual learning ini ya, kalau misalkan DKM-nya aktif dan alumni aktif, insya Allah ini akan berjalan. Kemudian, nah ini yang bagus. Jadi warga Midori bisa ikut peran aktif ketika alumni di sana menjalankan program. Kita juga bisa terus bersumbangsi gitu dengan cara mencarikan bahan materi. Kemudian mengumpulkan, kalau misalkan ada internet kita bisa streaming langsung mengajarkan mereka. Mungkin mereka akan merasa bangga diajarkan oleh mahasiswa Jepang ya. Saran yang diperlukan ya hanya personal komputer dengan ya otomatis layanan selebar ya. Internet hanya sebagai sarana pelengkap. Kemudian mekanisme kerja ya ini sebenarnya fleksibel, tapi kami coba buat gimana caranya. Ya pertama alumni dan dibantu dengan tim ilmu di Midori bisa coba susun materi yang paling cocok di lingkungan. Mungkin sebelumnya alumni yang ada di Indonesia itu survei dulu masyarakatnya seperti apa, yang bagus itu seperti apa gitu. Baru bisa disusun materinya seperti apa. Kemudian bahan materi bisa dicari di YouTube, atau di Indonesia banyak sekali media pendidikan berupa VCD ya. Jadi kita tinggal membeli itu kemudian diputar di itu. Ya itulah. Periode penyampaian fleksibel. Ini hanya saran. Kemudian society environmental learning. Environmental learning. Ya ini contoh nyata, kemudian contoh pengalaman nyata ini merupakan salah satu metode edukasi yang sangat berkesan dan akan tahan lama gitu. Dapat menjadi bukti nyata bahwa kehadiran masjid di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan dan sangat menguntungkan. Jadi secara kalau misalnya kita aktif, masjid aktif di bidang sosial, di bidang environmental, di bidang lingkungan, jadi tahu gitu, orang akan sadar peran mereka perlu itu adanya masjid di lingkungan mereka, dan mereka pun artinya insya Allah secara tidak langsung akan dengan mudah diajak ke masjid. Kemudian salah satu motivasi lainnya, Muslim sendiri itu sudah sangat terhadap kesehatan, terhadap lingkungan itu sudah sangat rendah gitu kepeduliannya. Ya insya Allah motivasi ini dijadikan dasar kita mengadakan edukasi. Kemudian kemudian
bisa menggalang kerjasama dan kedekatan antara masjid dengan RT RW. Mungkin sekarang belum terlalu dekat ya, jadi masing-masing. Nah ini dengan adanya acara-acara semacam ini bisa dijalin. Sarana ya alat-alatnya insidentil, tergantung jenis aktivitas yang akan dilaksanakan. Dan itu bisa kita minta warga untuk menyiapkannya. Jadi tidak perlu Midori membekali peralatan apa, misalkan parang atau apa untuk bersih. Bom molotov. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan penyuluhan yang memerlukan narasumber. Diusahakan kalau misalkan nanti kegiatannya itu narasumbernya dari warga masjid sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dari orang. Nah, ketika nanti perlu biaya dan memerlukan dari luar, itulah peran RT RW yang kita ikutkan. Mekanisme kerja. Alumni Midori dan IKM ya ini bisa dilewat lah. Ini salah satu contoh ya, apa aja yang bisa kita lakukan. Bersih-bersih, kemudian menginisiasi tempat pembuangan sampah terorganisir. Di Jepang kita sudah banyak belajar cara memisahkan sampah, kita amalkan di sana. Kita mulai dari masjid. Kemudian ada tazabur alam, jalan-jalan bersama problematika umat. Penyuluhan untuk ibu-ibu rumah tangga, misalkan tentang kesehatan anak dan lainnya. Kemudian menyiapkan panti jompo dan lain-lain. Ini yang terakhir, masjid library, perpustakaan masjid. Ya. Motivasi, kita tahu Islam itu katanya kan sumber semua ilmu ya. Ya gitu. Sangat berlimpah. Cuman kayaknya kalau kita ingin belajar sesuatu dari Islam susah kayaknya ya. Seolah-olah referensinya nggak ada gitu. Mungkin banyak sebenarnya, cuman kita tidak mencari. Nah, oleh karena itu masjid kita usahakan menyiapkan atau menyediakan bahan bacaan itu. Kemudian meningkatkan minat baca masyarakat sekitar masjid, khususnya anak-anak. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan semua bidang ilmu, yang menyediakan buku-buku dan semua bidang. Kemudian mengajarkan masyarakat berani menyampaikan pendapat melalui diskusi bedah buku. Nanti dimotivasi ya sarananya buku dan lemari buku gitu aja. Kemudian mekanisme kerja sederhana ya, setiap warga perlukan pinjam buku. Nah kemudian ini yang masjid mengadakan program pembahasan buku rutin, misalkan anak-anak satu anak dikasih pinjam buku satu, suruh dibaca, minggu depannya balik suruh menceritakan di lingkungannya. Nggak ada yang itu kita mengamalkan apa yang kita dapat dari Jepang kan berfungsi sekali kan ya. Baca buku terus ceritakan rekan-rekan. Sama dengan remaja dan orang tua. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Izinkan saya mewakili tim kajian Al-Quran untuk menyampaikan presentasi tentang tim Al-Quran komunitas Midori ini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan isi dari apa yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah apa kewajiban dari seorang muslim terhadap Al-Quran. Dilanjutkan dengan profil anggota Midori yang diharapkan terkait dengan pengamalan Al-Quran. Yang ketiga, kami akan menyampaikan motivasi untuk kita semua, termasuk diri saya, bagaimana mengamalkan Al-Quran dari Quran dan hadis. Selanjutnya apa program-program peningkatan kualitas diri kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kontribusi kita. Yang pertama adalah seperti sudah kita ketahui, kewajiban kita yang pertama adalah membaca. Yang kedua adalah menghafal. Yang ketiga adalah memahami artinya. Yang keempat adalah mengamalkan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan kepada orang lain. Pada kajian kali ini,
Di Midori kali ini kita menekankan yang pertama dan yang kedua, yaitu adalah membaca dan menghafal. Selanjutnya ini adalah harapan profil anggota Midori terkait Al-Quran sesuai diskusi kami dengan ketua Midori, dengan Amir Midori, bahwa anggota Midori diharapkan mengupgrade diri kepada sumber ilmu untuk peningkatan kemampuan Al-Quran. Apakah itu imam masjid, apakah itu hafiz, apakah itu guru, apakah itu teman. Kemudian berkontribusi kepada keluarga, kepada teman, kepada masyarakat sekitar, kepada anak sekolah juga. Ya, jadi yang merah ini adalah kontribusi, yang hijau adalah peningkatan kualitas diri. Kuning tidak ada. Selanjutnya adalah harapan profil anggota Midori terkait dengan Al-Quran. Yang pertama adalah peningkatan kualitas diri melalui halaqah Quran dan tahfiz online. Yang kedua adalah kontribusi dan pengabdian. Bagaimana kita bisa memotivasi dan mengajarkan kepada keluarga atau masyarakat. Selanjutnya adalah dari hadis dan Quran yang berhasil tim kumpulkan. Kita akan sampaikan di sini apa hadis dan ayat yang bisa mendorong kita untuk lebih mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi bahwa sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Quran. Mereka lah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, baca olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya maupun penghafalnya. Selanjutnya yang bisa memotivasi kita juga adalah hadis riwayat Hakim yang berbunyi bahwa barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya. Selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari. Ada satu kisah bahwa Nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud. Kemudian beliau bersabda, manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran? Maka didahulukan pemakaman di liang lahat. Selanjutnya adalah Al-Ankabut ayat 49, bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Selanjutnya adalah hadis riwayat Tabrani bahwa kita yang nanti akan dipanggil, di mana orang-orang yang tidak terlena oleh mengembala kambing dari membaca kitabku, maka berdirilah mereka dan dipakaikan kepada salah seorang mereka mahkota kemuliaan, diberikan kepadanya kesuksesan dengan tangan kanan dan kekekalan dengan tangan kirinya. Selanjutnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang menyatakan bahwa akan dikatakan kepada sahib Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim. Aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah olehmu Al-Quran, ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat pada yang membaca dan menghafalnya. Dan yang terakhir adalah untuk para orang tua. Orang tua yang memerintahkan anaknya mempelajari Al-Quran akan dipakaikan jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Ini yang sudah punya anak ya. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau jubah kemuliaan, silahkan dorong anak-anaknya. Belum terakhir, satu lagi. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia hafal ayat-ayatnya bersama para malaikat yang mulia dan taat.
Oh, masih ada lagi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu hasanah. Dan hasanah itu akan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Oh, udah habis. Selanjutnya adalah kontribusi anggota Midori. Yang pertama adalah kontribusinya membuat program baru di lingkungannya. Ini yang belum ada di daerah terpencil mungkin, atau di masjid yang belum ada program Quran ini. Kita didorong untuk membuat yang baru. Kemudian yang kedua adalah membantu sarana atau alat pendukung. Ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Nanti akan dijelaskan oleh anggota tim Mas Asril bagaimana alat dan sarana yang kita usulkan. Kemudian terlibat menjadi pengajar atau pengurus pada program yang sudah ada. Ini juga kontribusi yang diharapkan oleh anggota Midori. Nah, ini adalah contoh program tahfiz untuk anak yang bisa kita lakukan di lingkungan tempat tinggal kita, atau di masjid, atau di sekolah. Yang pertama adalah kita melakukan studi banding pada Masjid Otsuka, di mana di Masjid Otsuka itu setiap hari Senin sampai Sabtu ada program tahfiz anak, di mana anak itu sekolah di sekolah umum Jepang, sorenya pergi ke masjid untuk menghafal. Kelas 3 SD dan kelas 5 SD yang kita coba wawancara sudah menghafal 5 juz. Itu kelas 3 SD dan kelas 5 SD yang dari pagi sampai sore atau sampai siang bersekolah di sekolah umum Jepang. Dan ini juga membuat lomba tahunan di akhir tahun, dan juga mengirim peserta ke lomba hafalan dunia untuk memotivasi anak-anaknya itu. Tapi anaknya banyak, beberapa berhenti karena bosan, ya cuma duduk, ngafal, kemudian nyetor, dan kadang-kadang mendapat perlakuan agak keras dari gurunya. Siapa? Hah? Yang kita wawancara ada orang-orang yang keluar karena mendapat perlakuan agak keras. Selanjutnya yang bisa kita jadikan, nah ini contoh lomba hafalan Quran yang diadakan tahun 2012 tanggal 1 Januari. Mengundang orang-orang dari berbagai masjid untuk mengadakan lomba di situ. Nah, ini ramai sekali. Ini salah satu pesertanya. Oke. Selanjutnya adalah tahfiz anak KMI. Ini adalah salah satu kegiatan simpul program Genki Des di Jepang. Dan di sini ada pengajar yang sudah berkontribusi, misalnya Fajri, kemudian ada Yuda, kepala sekolahnya juga di sini, Bapak Dr. Wisnu yang ada di sini. Ini salah satu contoh juga yang bisa kita contoh. Kemudian ya berjalan, alhamdulillah, dan bisa dilihat di websitenya. Ya. Nah, kemudian kita juga mengusulkan bagaimana model pembelajaran Al-Quran plus. Maksudnya plus itu ada tambahan untuk siswa SD atau SMP, berkaca pada Otsuka, kemudian Genki KMI, dan kita melakukan brainstorming sendiri. Ini adalah usulan program yang bisa coba teman-teman aplikasikan nanti. Pertama misalnya pembukaan 15 menit untuk memotivasi, menanyakan kabar. Kemudian menghafal Al-Quran selama 30 menit. Kemudian kita selingi makan. Anak-anak senang kalau ada makan, kalau ada snack, ada minum, mau datang. Ya, dewasa juga senang. Kemudian selanjutnya adalah menyetor hafalan. Setelah menyetor hafalan kurang lebih 30 menit, ada games dan cerita dari pengajarnya. Setelah games dan cerita, mengulang hafalan dengan metode yang coba nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada penugasan untuk di rumah, dan terakhir ada penutupan. Inilah flow program dari usulan terhadap program Al-Quran Plus ini. Ini adalah contoh permainan yang bisa diterapkan di dalam kelas untuk mendorong supaya anak itu tidak bosan atau memiliki
ya kegiatan lain lah selain menghafal. Jadi ada permainan. Ya ini sekedar contoh permainan, itu ada di sini anaknya. Anaknya ada di sini. Ya, lanjut. Nah ini saya kasih contoh bagaimana mengulang hafalan untuk orang tua yang punya anak juga di rumah, bisa mencontoh atau sekedar melihat saja. Jadi berkeliling akademik ya. Bisa diulang mas. Mana nggak Ceritain aja mas, ceritain. Ini yang terjadi di sini adalah anak-anak melingkar, kemudian diperintahkan membaca katakanlah surat Al-Bayyinah. Kemudian si anak membaca satu ayat, dilanjutkan pada ayat berikutnya di samping-sampingnya. Ini bisa menjadikan motivasi kepada anak dan cara lain untuk mengajarkan. Saya pikir ini di rumahnya Pak Nofri untuk anak-anakku juga diterapkan juga. Kalau dia betul, dikasih hadiah, misalnya popcorn satu. Itu bisa yang mengeluarkan popcorn paling banyak dia menang. Ya ini sekedar contoh. Sayang kurang kedengaran ya. Barangnya aja dibawa ke sini anaknya Pak mumpung aja disuruh ngaji. Ini contoh nih. Nah ini contoh nih. Anaknya kepala sekolah. Oke, kita sudahi. Itu adalah contoh bagaimana metode untuk mengolah hafalan. Kemudian yang selanjutnya Mas Asril akan menjelaskan tentang sarana pendukung pembelajaran Al-Quran berupa buku kontrol aktivitas harian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di salah satu ya di pembelajaran Al-Quran. Kemarin kita sempat berdiskusi dan sebelumnya ada karena tujuannya ya tadinya masjid di Indonesia para alumni kemudian masjidnya di Indonesia, kemudian targetnya lingkungan sekitar masjid. Jadi kami berusaha menggunakan bagaimana alumni menggunakan masjid kemudian berkontribusi dengan dan apa yang kami kemudian hasilkan yaitu program itu. Motivasinya pertama, pentingnya Al-Quran menjadi akhlak. Jadi saya yakin kalau soal pembelajaran isi Al-Quran, kemudian tausiah, itu kita bisa tahu sendiri banyak sekali. Dan bisa pun tersebar di bagian tempat ya. Maksudnya walaupun misalnya di daerah Papua atau lain itu berkurang, lebih sedikit. Tapi mostly itu lebih banyak lah dibanding di Jepang. Itu yang pertama. Jadi penting Al-Quran itu menjadi akhlak gitu. Akhlak artinya daily activity-nya itu Al-Quran. Harapan. Kemudian yang kedua, tentunya orang tua dan para guru yang mengontrol anak. Oke, misalnya anak sudah dididik baik di rumah. Masalahnya kemudian pada saat di sekolah. Masalahnya kemudian pada saat dia pergi mengaji, bertemu dengan teman-teman. Itu yang pengen kita. Atau sebaliknya, di pengajian masjidnya bagus, kemudian masalahnya di rumah, kemudian masalahnya di sekolah. Itu yang kita pilih. Apa yang kita lakukan nanti adalah memaksimalkan waktu yang mereka punyai sehingga target penting Al-Quran menjadi akhlak. Programnya sedikit ini lembar kontrol. Jadi selama ini kita membuat lembar kontrol. Contohnya itu seperti kalau bulan Ramadan kita ini ya waktu kecil itu sering dapat buku Ramadan. Tapi ya, banyak masalah dengan itu gitu. Ada kontrolnya, bagaimana sholatnya, kemudian bagaimana itu tuh buat saya sendiri pribadi itu seperti beban yang kemudian saya harus bawa pulang karena saya harus catatnya. Ya kita membuat simple, tapi mindsetnya secara garis besar yang mirip dengan itu. Nah tujuannya
lebih spesifik, peningkatan kualitas umat ini secara garis besar ya. Tujuan yang lebih spesifik lagi adalah bagaimana mempersantrenkan rumah. Jadi bagi kami sebenarnya pesantren itu adalah ini ya, tinggal dipoles gitu. Sebenarnya itu tempat yang apa istilahnya, karena mereka 24 jam di situ, kemudian dikontrol, ada guru yang mengontrol satu kelompok anak, kemudian ada ustadznya di situ. Itu sangat ideal gitu. Tapi kemudian banyak sekali yang kurang. Dan juga tidak didukung dengan keluarga-keluarga yang menganggap bahwa pesantren ini tidak menghasilkan anak-anak yang mempunyai akademik yang baik gitu. Sehingga lepas dengan itu, kita ingin bagaimana rumah ini kemudian mengambil nilai-nilai yang ada di pesantren. Kan baik semua itu, insya Allah baik. Bagaimana setelah subuh, dia mulai sebelum subuh, kemudian subuh, dan yang lain-lain. Dan semua ini. Tinggal bagaimana kita memotivasi orang tuanya. Nah, metodenya, schedule book yang seperti tadi saya ini. Nah, diagramnya seperti ini. Kita midori, kita ada di sini. Kemudian kita mengontak masjidnya dengan melalui alumni. Kita pergunakan, manfaatkan guru-guru yang ada di situ, ustadz yang ada di situ. Kemudian kita motivasi orang tua, karena di sini schedule book itu tadi 2 orang yang kita ingin menjadi sasaran gitu. Orang tuanya termotivasi dengan ini, ya, dan anaknya senang membawa buku itu gitu. Memotivasi orang tuanya, insya Allah kita sudah punya pegangan posisi kita yang ada di Jepang. Jadi kita memotivasi orang tuanya, siapa nih orang tua yang ingin anaknya bisa dapat beasiswa, bisa seperti Pak Habibie, bisa siapa yang hebat-hebat. Itu tinggal bagaimana nanti. Makanya kami butuh ini dari teman-teman ya, bagaimana yang jago dalam motivasi itu. Kemudian anaknya sebagai target. Nah. Kemudian yaitu ini tadi poin pentingnya, motivasi supaya menjaga keistiqomahan. Kemudian sanksi, yaitu umum ya, untuk anak-anak itu ada sanksi biasanya, tapi kita opsional saja. Dengan harapan begitu anaknya sudah senang dan orang tua termotivasi, insya Allah tidak perlu pakai sanksi. Mereka semua bisa. Contoh, jadi ada berapa dalam buku itu, saya langsung contohkan saja. Isinya, yang pertama amal harian. Jadi kita ingin mengambil amal harian. Jadi ini benar-benar produk kita gitu. Jadi bentuknya dalam buku, benar-benar dalam buku. Jadi mereka amal harian. Ada terbagi, targetnya SD, SMP, SMA. Ini hanya contoh saja, kita bisa diskusikan nanti. Pertama, SD, yang penting sholat 5 waktunya gitu. Apa di sini? Di sini itu hari. Ya, hari. Jadi pada saat dia 5 waktu full, checklist sendiri, anaknya yang pegang bukunya. Bukunya kita buat menarik, colorful dan macam-macam. Kemudian sholat berjamaah, zikir dan yang lain. Dan kita dalam buku itu kita cantumkan keuntungan atau manfaat dari melakukan ini. Misalnya qiyamul lail, otak lebih cerdas gitu kan, memulai hari dengan baik, apa istilahnya? Thayyiban nafs ya. Jadi memulai hari dengan baik dan yang lain. Dan olahraga yang lain. Nah, ini ada levelnya SD, SMP dan SMA. Apa yang kita harapkan dari sini adalah we are making habit. Jadi kita merubah habit mereka dengan terkontrol sebulan, insya Allah berubah lebih baik. Itu amal yang harian yang pertama. Yang kedua, channel bahasa Inggris. Kenapa kami masukkan ini? Sebenarnya pinginnya dimasukkan ke tadi edukasi, tapi belum sempat ketemu, jadi dimasukkan oleh sini. Mudah-mudahan jadi dimasukkan nanti. Kenapa bahasa Inggris? Karena yang pertama mudah belajar bahasa Inggris. Daripada ya kan ada usulan bagaimana kita mentranslate buku luar kemudian menjadi bahasa Indonesia. Oke, it's good, but itu lebih sulit gitu daripada kita kemudian mengajarkan orang itu bahasa Inggris biar dia sendiri yang ini mencari informasinya. Apalagi internet sudah ini. Oke, kita mau ikuti Jepang ini, tapi kemudian membuka wawasan lebih mudah. Ini yang kedua ya. Programnya bisa dilihat di sini. Apa yang kami ambil dari sini, poin yang kami ambil, people spend 20 minutes talking every day, especially in Japan, very short. Mereka berbicara sangat sedikit. Jadi kita mau membuat itu ada di Indonesia gitu. Bagaimana anak-anak Indonesia 20 menit bahasa Inggris, insya Allah dia lebih expert daripada kita. Yang terakhir, ini usulan saya, Midota, abbreviation dari Midori Tabata. Midori olahraganya. Yang kedua, Tabata itu program dari Izumi Tabata, seorang profesor di Jepang yang menemukan metode namanya interval training yang meningkatkan dua poin, anaerobik dan aerobik. Besok insya Allah kalau ada kesempatan saya tunjukkan kenapa olahraga yaitu. Jadi ada 3 poin tadi, amal harian yang berasal dari Al-Quran, yang kedua bahasa Inggris, dengan harapan mereka bisa gain information lebih besar. Contohnya sudah ada Malaysia gitu. Yang ketiga olahraga supaya anak-anak kita
ya kita juga termasuk sehat, dan otomatis orang yang sehat itu lebih baik. Dan sudah banyak sebenarnya ada ininya, orang yang rajin berolahraga, khususnya anak-anak itu katanya lebih pintar daripada yang tidak. Silahkan kalau ada yang mau baca apa artikel. Oke, terima kasih. Ini sarana untuk Al-Quran Plus. Ini adalah selanjutnya adalah bagaimana program peningkatan kualitas diri kita terkait dengan Al-Quran. Yang pertama adalah di internal kampus. Kita bisa melaksanakan misalnya setiap Rabu setelah sholat zuhur di musola S3 untuk misalnya saling menyimak hafalan antara kita sendiri. Ini kalau kita mau. Kalau nggak mau ya nggak mau. Selanjutnya adalah tahfiz via Skype dengan hafiz Quran yang menyediakan fasilitas online. Saya tuliskan di sini contohnya. Ini guru orang di Indonesia, satunya asal dari Pakistan tapi tinggal di Jepang. Ini add aja Skype, janjian saya mau tahfiz online habis subuh apa habis isya langsung. Ini pun kalau mau. Selanjutnya adalah bagi orang tua. Ya, saya wawancara misalnya Pak Nopri dan lain-lain ya, Mas Topan yang punya anak, Pak Wisnu. Bagaimana dia mendorong anaknya? Pertama, memberi target setiap anak itu dengan detail dan terukur, kemudian menyetel kaset Al-Quran di rumah, menggunakan perangkat tertentu, saling menyimak antara anggota keluarga, dan memberikan hadiah dan sanksi. Nah, kita bisa mulai menghafal dan menyetor hafalan sejak minggu rekam ini. Besok Mas Topan akan memimpin. Ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya, alhamdulillah masih membuka masukan dari rekan-rekan sekalian, dan yang agak penting ada usulan real sebenarnya. Kita mulai dari Midori. Mas Chandra akan menyampaikan hasilnya sekaligus tawaran-tawaran programnya. Baik, silakan Mas. Karena jam 10 kita harus keluar ya. Jadi kelihatannya pemaparan sampai jam 10. Diskusi karena dengan akhwat sudah berpisah, kelihatannya nanti kita diskusi. Diskusi kemungkinan kita bicarakan, kemungkinan akan diluangkan waktu di Bungalong nanti. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sekarang presentasi dari tim kajian Midori bidang ekonomi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan timnya dulu. Ada Dr. Wisnu, Dr. Yudi, Rizky, yang dari Suzuka Kedai, Gerald dengan Bayu ya. Baik, kita hanya menawarkan satu kegiatan, yaitu berupa Masjid Base Midori Microfinance. Microfinance bisa disebut juga pendanaan mikro, pendanaan skala kecil. Oke. Nah, mengapa masjid? Tadi sudah banyak disebutkan potensi masjid yang tidak tergarap. Jadi kita ketahui biasanya masjid hanya untuk tempat sholat. Tapi lihatlah potensinya, sebarannya luar biasa, masjid menjangkau semua kalangan masyarakat. Kalau di situ ada komunitas Islam, Muslim, pasti di situ ada suatu bangunan yang digunakan untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat, masjid. Tapi biasanya hanya sebatas itu saja. Tentu saja kalau ada masjid sudah ada fasilitas, sudah ada SDM, sudah ada pengurusnya. Jadi sebenarnya sudah lengkap, tinggal kita optimalkan saja. Kemudian saya yakin takmir itu adalah orang yang terpandang, yang mesti dipilih masyarakat, orang yang betul-betul dituakan misalnya. Dan saya yakin dia juga tahu kondisi real masyarakat, sehingga kalau kita akan mengadakan suatu program pendekatan langsung ke takmir, dia tahu persis detail masyarakat, siapa yang perlu dibantu, siapa yang rajin sholatnya, siapa yang jujur, siapa yang amanah. Nah, mudah kan? Kemudian kondisi beragam. Nah, ini sebenarnya challenge juga, karena di Indonesia semua orang, ya nggak semua orang ya, kayaknya bebas untuk mendirikan masjid, meskipun ada izin tapi kayaknya semuanya bisa mendirikan masjid. Mungkin berbeda dengan Singapura misalnya ya, itu kan digaji oleh pemerintah ya kalau nggak salah ya takmirnya. Jadi pemerintah bisa mengendalikan takmir. Nah, kalau di Indonesia ini tidak bisa dikendalikan, potensial luar biasa, tapi mereka berswadaya kan sendiri-sendiri, sehingga ya itu mereka mengadakan programnya sendiri-sendiri. Oke, mandiri. Nah, kita inginkan visinya mengembalikan masjid sebagai pusat peribadatan dan juga peradaban umat. Kalau tadi Al-Quran mungkin masuk ke peribadatan ya. Nah, kita juga ingin ke peradaban umat seperti tadi pendidikan dan ini ekonomi. Nah, mengapa microfinance atau pendanaan skala kecil? Karena
menurut kami skala mikro ini fleksibilitas dana. Jadi modal sedikit bisa dilakukan, modal banyak juga alangkah lebih baiknya. Lebih banyak orang yang bisa ikut serta dalam program ini. Microfinance, perorangan juga bisa melakukan. Misalnya alumni Midori dengan sendirinya, dengan uang sendiri bisa juga mendanai mungkin pengusaha kecil atau pedagang kecil untuk kulaan gitu ya, bahasa Jawanya kulaan, kalau bahasa Indonesia apa? Kayaknya nggak ada. Untuk membeli barang untuk dijual kembali gitu. Nah biasanya orang kecil itu meminjam ke rentenir kan dengan bunga yang luar biasa tinggi. Jadi dia akan terus-menerus ke rentenir itu terus karena dia tidak bisa lepas. Jadi untungnya sedikit, kembalikan ke rentenir dengan bunga yang banyak seperti itu. Nah, ketika kita bisa berperan di situ, melepaskan terikatan itu, alangkah baiknya. Ini bisa dilakukan satu orang. Kalau dengan berjamaah tentu saja akan lebih banyak orang yang bisa terlibat. Nah, pendekatan semi intensif sehingga begini, karena saya yakin alumni datang pulang ke Indonesia itu sudah punya pekerjaan atau sudah punya profesi, sehingga tidak mungkin dia intens di situ terus-menerus ke program ekonomi yang membutuhkan terus-menerus perhatian terus-menerus. Nah, microfinance ini tidak perlu pendekatan terus-menerus karena kan orang akan mengembalikan uang itu kan bisa berkala ya, berkala tiap bulan sekali atau tiap 2 minggu sekali. Jadi kita ketemu dengan orang yang meminjam uang itu tidak perlu setiap hari. Berbeda misalnya kalau kita mendirikan usaha begitu ya, mendirikan usaha, ada pekerja datang, nah itu perhatiannya akan setiap hari. Kita harus fokus ke situ. Nah kalau microfinance tidak perlu setiap hari atau berkala. Sederhana, sebenarnya prinsipnya sederhana karena microfinance tidak memerlukan fasilitas ataupun aturan seperti bank. Jadi tidak perlu ada kalau kita pinjam itu butuh kolateral. Kolateral itu apa ya? Agunan. Ya. Kalau microfinance tidak perlu. Jadi kita tidak perlu lawyer, tidak perlu menghubungi polisi. Jadi sederhana. Mengedepankan aspek sosial, kebersamaan, kerjasama dan kelompok. Nah, microfinance yang digagas pada awalnya oleh Muhammad Yunus itu menggunakan sistem kelompok. Nah, nanti akan kita bahas sedikit apa manfaatnya kalau sistemnya adalah kelompok. Kemudian kalau kita memberikan microfinance itu kita memberikan kail, bukan ikan. Kalau kita hanya charity, kita hanya memberikan ikan saja. Ikan akan habis, mereka membutuhkan ikan lagi. Kalau kail dia akan bisa mengambil ikannya sendiri. Nah, tingkat keberhasilan, nah ini menurut real yang ada itu katanya 99% biasanya berhasil. Dan sebenarnya di masyarakat pun sudah banyak ada usaha-usaha seperti ini, misalnya kredit panci gitu kan. Kredit pakaian itu juga ada kan di arisan-arisan ibu-ibu. Dan nyatanya mereka berkembang. Artinya semua orang akan melunasi utangnya. Ya. Oke. Nah, ini beberapa alasan lagi. Sebenarnya di awal kita mengklasifikasikan sebenarnya yang ada di masyarakat sekarang usaha-usaha pemberdayaan ekonomi itu ada apa saja. Ada pendanaan mikro yang sudah saya bahas sedikit, ada pendampingan. Di Indonesia sekarang ada program pemerintah yang luar biasa, kalau rekan-rekan tahu yaitu namanya PMPM. Mereka itu mendampingi masyarakat saja, mendampingi, tapi dia harus intens. Kalau pendampingan itu harus intensif, jadi setiap hari. Dia tidak memberikan modal. Nah, setelah didampingi, mereka kuat, punya skill, dia akan menyalurkan atau memberikan jalan bagaimana mereka mendapatkan modal. Jadi mereka tidak memberikan modal. Pendampingan bisa. Atau perusahaan, kalau kita punya modal banyak, kita bisa membuka. Dan mereka tinggal datang aja, jadi pegawai, mereka dapat gaji, enak memang. Jadi ini ada plus minusnya ya. Misalnya pendanaan mikro, modal dananya fleksibel, bisa kecil, bisa besar. Pendampingan tentu saja kecil, karena tidak mempunyai modal. Perusahaan jelas, besar. Ya. Kemudian waktu, kalau pendanaan mikro seperti saya katakan semi intensif. Nah kalau pendampingan jelas, harus day by day, kita harus ada intensif. Nah kalau perusahaan juga intensif. Nah resiko pelaku bagi pelaku, kalau mikro sedang, kalau pendampingan saja kecil, karena tidak mengeluarkan modal kan. Jadi pendampingan resiko pelakunya kecil. Kalau perusahaan besar, karena kita membuka perusahaan itu saja resikonya besar. Nah bagi penerima atau objek pendanaan mikro itu bisa sedang, bisa besar, karena di pendanaan mikro memang yang bekerja adalah yang penerima. Pendampingan juga yang bekerja adalah penerima, kita hanya mendampingi saja. Kalau ini kita hanya memberikan modal dan sedikit pendampingan.
Nah kalau perusahaan jelas kecil karena mereka hanya bekerja. Kita yang mengambil semua risikonya kan. Nah tapi kalau kita ingin melakukan itu di masjid, pendanaan mikro itu bisa, pendampingan bisa, tapi perusahaan tentu saja tidak bisa. Bagaimana kita bisa mendirikan perusahaan di dalam masjid? Kan seperti itu. Nah, dengan pertimbangan seperti ini, maka kita memilih ini pendanaan mikro. Untuk awal ini, konsep kita kembangkan di pendanaan mikro. Oke. Nah, apa saja yang ditawarkan dari program kita? Nah, kita pendanaan mikro ini kita desain, kita ubah sedemikian hingga sehingga memiliki beberapa feature yang kita tawarkan, yaitu pemberdayaan ekonomi umat beserta pengurus masjidnya. Jadi kita ingin juga pengurus masjidnya itu sadar, aware bahwa mereka punya tanggung jawab untuk memberdayakan umat dari sisi ekonomi saja, tidak hanya dari sisi ibadah. Kemudian berbasis kelompok, ini sebenarnya bukan inovasi kita, tapi ini kita ambil di sini. Kemudian mengedepankan kontrol sosial dan keagamaan. Harapan kita ketika kita laksanakan di masjid, orang itu akan lebih berhati-hati atau lebih amanah karena kita adakan di masjid gitu ya. Di depan takmir misalnya, nanti simpan pinjamnya begitu dilaksanakan di situ. Dengan harapan ketika dilaksanakan di masjid, orang akan lebih amanah dan menjaga janjinya. Kemudian bebas jaminan dan bunga. Kita tidak meminta bunga ataupun jaminan sama sekali. Nah, ini konsep detailnya. Kalau ada angka, ini adalah angka default saja. Jadi bisa diubah ataupun disesuaikan. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi apa yang kita formulasikan yaitu Midori itu sebagai sumber dana. Jadi nanti fundraising ada di Midori. Kemudian Midori memberikan dana awal kepada alumni yang bersedia menjadi fasilitator. Nah ini saya sebut fasilitator di sini, bukan penanggung jawab. Jadi biar kesannya tidak terlalu berat ya, fasilitator saja. Sebenarnya sama dengan pelayan, tapi saya memilih fasilitator kalau saya. Nah kita singkat FS, sebesar 5 juta. 5 juta itu untuk satu masjid. 5 juta untuk satu masjid, untuk satu fasilitator. Nah kemudian fasilitator apa tugasnya? Yaitu mencari masjid yang tepat. Artinya masjid yang lingkungannya banyak orang-orang yang bisa dibantu, gitu ya. Dan juga yang takmirnya mau bekerja sama. Kalau takmirnya menutup diri ya kita cari masjid yang lain. Atau kita berusaha untuk menyadarkan takmirnya. Pendekatan. Nanti tanggung jawab akan bisa dibagi. Gitu. Nah pengurus masjid dan masyarakat harus menjadi subjek dari kegiatan. Nah ini kuncinya supaya kita dapat partisipasi aktif dari mereka. Mereka harus menjadi subjek. Nah kemudian aturan-aturan yang kita telurkan di sini sebenarnya hanya aturan-aturan garis besar. Jadi kita harus juga bisa bekerjasama dengan takmir untuk membuat aturan-aturan tambahan yang dirasa perlu untuk melancarkan program ini. Nah ini bisa dikatakan detail ya detail, tapi sebenarnya kalau kita lihat detail nantinya itu masih banyak permasalahan yang belum kita tentukan. Tapi mohon kesabarannya ya ini supaya kita bahas secara detail dan bersama-sama. DN ini beneficiary, jadi orang yang diberikan pinjamannya dikelompokkan dalam sebuah kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian kita beri pinjaman masing-masing orang 500.000 atau 1 juta tanpa dikenai bunga dan tanpa biaya apapun. Nah kemudian beneficiary tadi atau orang yang diberikan pinjaman itu harus mengembalikan pinjaman selama 30 minggu. Jadi kita beri waktu 30 minggu dan dicicil setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali. Dalam suatu pertemuan rutin. Jadi seluruh orang datang pada pertemuan 2 mingguan untuk keperluan apa? Mencicil hutang. Kecuali pada 2 pertemuan pertama. Jadi kita berikan tenggang. Jadi sudah kita kasihkan uangnya, tapi 2 pertemuan pertama tidak perlu mencicil. Karena bisa jadi mereka masih berpikir untuk apa uang itu yang tepat untuk digunakan untuk usaha apa. Jadi kita beri tenggang 2 pertemuan pertama. Kemudian di samping mencicil ya. Nah, beneficiary juga diwajibkan menabung.
Nah, ini feature yang cukup menarik, jadi harus menabung. Nah, kita kasih minimal 2.000. Mungkin terlalu kecil silahkan nanti didiskusikan dengan takmir. Kalau terlalu kecil ya dibesarkan. Kalau terlalu besar ya kecilkan. Gampang kan? Nah, feature-nya apa? Jadi tabungan yang terkumpul pada setiap pertemuan tadi kan nanti akhirnya juga banyak. Itu tidak boleh diambil selama seluruh anggota belum melunasi utangnya. Setelah semua anggota dalam satu kelompok itu melunasi utangnya, maka tabungan boleh diambil atau dikembalikan. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya di dalam satu kelompok itu terjadi hubungan saling kerjasama, saling mengingatkan, saling memiliki gitu. Karena ada kepentingan masing-masing ada di situ. Kalau anggota kelompoknya tidak bisa melunasi, uang tabungan saya nggak bisa saya ambil. Nah, jadi semoga dengan situ ada trigger supaya mereka saling kerjasama. Nah, kemudian pencairan pinjaman pun ada mekanismenya. Dari 5 orang tadi, pertama yang kita kasih pinjaman adalah 2 orang dulu. Kemudian yang 3 orang itu menunggu 3 kali pengembalian. Kita lihat dulu performa 2 orang itu, apakah dia mengembalikan dengan rutin dan baik atau tidak. Kalau tidak, kita belum menentukan sanksinya. Tapi paling enggak nanti 3 orang yang belum mendapat ini akan mendorong 2 orang itu, diharapkan ya, supaya dia mengembalikan dengan rutin, bekerja dengan baik dan sebagainya. Karena 3 orang nasibnya ini tergantung dari 2 orang pertama yang dikasih uang gitu. Nah, inilah fungsi dari kelompok. Diformulasikan seperti ini. Jadi 2 orang dapat duluan. Kita lihat performanya 2 orang itu dalam mengembalikan utang. Setelah beberapa kali baik, baru semuanya yang lain mendapat. Oke, nah ini jika selama 30 minggu ada yang tidak bisa mengembalikan, maka kita beri 10 minggu lagi supaya bisa melunasi. Nah, ini kita luar biasa baik hatinya ya, seperti ini selama 10 minggu berikutnya. Nah, jika setelah ditambah 10 minggu itu tidak juga mampu mengembalikan hutangnya, maka simpan pinjam itu dinyatakan selesai untuk orang tersebut. Dan orang tersebut konsekuensinya apa? Dia tidak bisa mengikuti program berikutnya. Kita harapkan ini program ini kan bergulir terus-menerus. Jadi orang meminjam untuk usaha masuk ke level bawah misalnya ya, terus dia mengembalikan, dia ambil modal lagi, dia naik satu level lagi, ambil modal lagi, naik seperti itu, jenjang seperti itu. Nah, kalau orang dalam peminjaman pertama dia sudah tidak perform, tidak baik ya, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk meminjam. Nah, ini saja konsekuensi yang diberikan, yang kita formulasikan. Nah, ini bisa ditambah lagi atau bisa dikurangi, silahkan. Ini adalah tugas dari fasilitator dan takmir masih. Nah, bagi yang sukses seperti apa rewardnya? Bagi yang sukses itu dia berhak meminjam dana yang lebih besar jika ada dana. Dengan catatan itu, jika tersedia dana. Karena dengan pinjaman yang lebih besar, dia akan bisa berusaha mengembangkan usahanya. Nah, kemudian ini juga penting, acara 2 mingguan itu diharapkan tidak hanya sekedar mengembalikan pinjaman, tapi harus bisa diisi dengan kajian, training kewirausahaan misalnya, training untuk menjadi entrepreneur yang baik, atau juga temu pengusaha. Misalnya di daerah itu ada pengusaha yang sukses, ya silakan berbagi di acara itu. Nah, ini bisa juga dimungkinkan kerjasama dengan lembaga yang lain, misalnya lembaga apa dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga fasilitator dan takmir perlu berupaya menggalang dana tambahan. Karena tadi ya kita membutuhkan modal yang semakin besar. Karena masyarakat tadi kan berkembang misalnya ya. Semakin butuh pinjaman yang besar, diharapkan dengan modal awal dari Midori tadi yang 5 juta tadi, orang-orang sekitar yang mampu itu akan bisa melihat dan bisa berpartisipasi dengan menyumbang program tersebut dengan infak atau donasi dan sebagainya. Oke. Nah, ini simulasi, ya saya pikir karena waktu ya masih ada nggak? Habis ya. Nah, simulasi mungkin bisa di skip. Oke, jadi terakhir saja. Nah, ini harapan kami, mari kembangkan senyum mereka. Jadi mereka juga punya anggota tubuh, punya mulut, jadi berhak juga untuk tersenyum. Tidak hanya kita di sini yang tersenyum, tapi mari kita kembangkan senyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa sebenarnya menyajikan tawaran-tawaran yang real ya. Dan mungkin kalau rekan-rekan perhatikan
agak kompleks, tapi ya mungkin begitulah. Kalau bicara masih abstrak mungkin semuanya serba gampang ya. Kita harus begini, tapi ketika coba real di masyarakat akan seperti apa, kita akan temui kendala-kendala yang itu insya Allah tentu to be solved ya, untuk dipecahkan. Sehingga mohon dilihat apa yang direncanakan oleh rekan-rekan adalah usaha dari konsep kita mencoba menjadi sesuatu yang real dan jadi di masyarakat. Meskipun kembali Midori Camp ini baru pendadaran pertama, baru pemaparan pertama. Konsep ini yang dipaparkan khususnya keekonomian dari Mas Chandra nanti akan di-share dan mungkin silakan dibaca dan kita lihat apa bisa di-apply, apa bisa kita laksanakan atau tidak, apa kita perbaiki, apakah ada yang bisa kita kerjasamakan dengan rekan-rekan lain. Mungkin demikian. Selanjutnya diskusi sesi ini kelihatannya kita akan diskusikan. Kelihatan akan mengambil tempat di Bungalau, sebagian waktu di Bungalau nanti. Jadi kita akan pindah ke Bungalau ya, dengan sisa materinya ya, Bungalau Akhwat dan Bungalau Ikhwan. Mungkin demikian, kita tutup dulu sesi ini. Ya, dari sesi ini saya tutup. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.